Oh. Nah, panganan yang disebut kue bulan ini lekat dengan tradisi komunitas Tionghoa, tak terkecuali komunitas Cina Benteng di Tangerang. Dalam perkembangannya, selama berabad-abad, ada waktu tertentu yang diperuntukkan khusus untuk menikmati kue bulan. Beragam filosofi serta cerita legenda melekat pada panganan ini. Sedikit intermezzo, di video sebelumnya saya sempat membahas perihal sejarah Cina Benteng. Teman-teman bisa melihat banyaknya tradisi unik yang masih dijalankan oleh komunitas Cina Benteng di Tangerang. Sekarang balik lagi ke kue bulan. Guna mengetahui lebih lanjut mengenai kue bulan, saya pun berkunjung ke Tangerang, tepatnya ke pembuat kue bulan, mencari tahu bagaimana cerita serta filosofi di balik pembuatan makanan ini. Di tempat inilah memproduksi dan menjual makanan khas Cina Benteng. Salah satunya adalah kue bulan. Pembuatan kue bulan di Cina Benteng masih mempertahankan cara tradisional yang unik, seperti memanggang dengan cara berikut ini, teman-teman. Dan sekarang saya lagi di depannya, teman-teman. Di depannya apa? Di depan proses pembuatan kue bulan. Kenapa khas? Karena manggangnya pakai areng. Areng yang digunakan adalah seperti ini, teman-teman. Satu karung ini bisa dipakai untuk membakar sekitar 500 kue bulan. Dan susunannya juga khas. Kalau kalian lihat ini tungku, di bawahnya ini paling bawah ada areng. Kemudian dinyalakan, di atasnya lapisan keduanya gunakan pasir. Dan paling atas itu dikasih areng yang panas. Kenapa atas bawah? Karena biar merata pembakarannya. Dan untuk berat satu ini, teman-teman, ini harus digoyang-goyangin ya Pak ya. Ini berat satu tempat itu adalah satu karung. Satu karung beratnya 30 kg. Jadi teman-teman bisa membayangkan gerak seperti ini. 30 kg harus diputar-putar. Nyobain ngangkat apa, menggerakkan ini. Cara gimana, Pak? Caranya kan ini kan bolong. Aha. Jadi ini ditutup. Itu ditutup. Ya, ini kan begini melengkung. Aha. Diputer ini semua. Oh, diputer ke arahnya gitu. Iya. Coba, Pak. Berdua, Pak. Jangan dilepas ya, Pak ya. Oke, kemudian? Ya, terus puter kemari. Oh. Nah, gitu. Oke. Saya coba melakukannya ya, Pak ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, berat. Berat. Gimana? Oh, gini, Pak. Ya. Oke. Terus? Nah, Oke. Wah, nggak berani deh, Pak. Takut berantakan. Ternyata susah, teman-teman. Kenapa pakai menggunakan teknik itu, Bu? Bukan open? Lebih bagus bara. Saya udah jajal pakai open, kurang bagus. Lebih bagusnya lebih tahan lama atau? Bangunnya, dia mekarnya lebih bagus. Kalau kue bulan itu kan buat leluhur juga kan, leluhur buat sembahyang, ke wihara, leluhur ke rumah, kan ada abu tuh di rumah, itu buat sembahyangan. Tiap hari atau khusus pas bulan tadi saja, Bu? Oh enggak, kalau di sini sepanjang bulan ada. Jadi enggak acaranya aja. Kalau yang lain kan pada acara kue bulan aja, pas sembahyangan. Kalau di saya Nyonya Lau, tiap minggu saya manggang. Kalau sekarang paling 1.000-an ya. Kalau tadinya bisa 3.000-an. Kue bulan, naruh adonan mesti 1 bulan baru bisa dipakai. Disimpan di drum. Apa tujuannya didiamkan itu? Kalau dia nggak diinin nggak bisa bangun. Biar. Buat mekarin begini Oh, supaya biar empuk. mengembang. Supaya ngembang. Kan habis dibangunin baru diteriguin. Kayak kita bikin roti bakso gitu. Cuman kalau kue bulan mesti ditaruh dulu adonannya. Pakai gula, pakai pernipan dibangunin. Kue bulan bahannya 1.000 sama gula. Kalau isinya dia pakai misalnya coklat, pakai kacang mede, kacang kenari, pakai wisman, mentega juga. Resepnya dari leluhur keluarga saya. Sengaja saya tulis halal supaya kan orang ini bisa makan itu.
Biasanya kan tulisannya huruf encek. Sekarang saya diniin halal. Jadi karena orang suka beli dodol, nanya ini, dia ini dicoba doyan, pada doyan. Maka saya sehari-hari bikin, jadi pada doyan. Maka saya tulis halal, emang saya bikinnya halal. Inovasi bahan lokal di Indonesia juga menyebabkan munculnya berbagai varian rasa. Proses pembuatannya ternyata juga membutuhkan waktu untuk dinapkan selama berminggu-minggu. Secara historis, asal-usul kue bulan juga bermacam-macam. Mulai dari kebiasaan petani menyembah Dewi Bulan, hingga legenda pemanah Hui dan permaisuri Chang'e yang pergi ke bulan. Kue bulan juga dikenal karena perannya menyebarkan pesan pemberontakan di masa dinasti Yuan di Cina pada periode 1279 sampai 1368 Masehi dengan menyembunyikan pesan rahasia di dalamnya untuk menggulingkan bangsa Mongol. Dalam perkembangannya, nilai filosofi sebagai simbol kemakmuran dan nostalgialah yang membuat tradisi kue bulan masih dijalankan di banyak tempat, terkecuali di komunitas Cina Benteng. Kue bulan biasanya menjadi hidangan utama ketika perayaan festival pertengahan musim gugur oleh masyarakat Tionghoa yang biasanya jatuh pada tanggal 15 bulan ke-8 dalam kalender lunar. Di malam Pegwe, masyarakat Cina Benteng membawa kue bulan ke vihara. Di bawah bulan purnama, kue ini hadir dalam sembahyangan sebagai persembahan untuk leluhur, sekaligus lambang kebersamaan dalam keluarga. Lingkaran kue ini bukan sekedar makanan, tetapi dianggap sebagai lingkaran hidup yang mengandung doa, rasa syukur, dan harapan yang terus berputar seperti bulan di langit. Kalau dalam satu ini berapa kue, Pak? Berapa banyak kue? Kalau ini mau semuanya 50. Sekali masuk ya, Pak? Naruhnya harus dari paling luar dulu, Pak? Enggak juga. dari ini.